يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به وسعي عند حلول الحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يعطيك رسول الله جاءك به ذي الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جدك الدنيا وطاعتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al-imam al-muallif rahimahullah wa adama an-nafa bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Faslun fi surutit taharah. Bermula ini pasal dalam menjelaskan syarat-syarat sholat, syarat-syarat bersuci. Syurutul wudu'i wa kadzal ghusli asyaratun. Syarat-syarat berwudu dan seperti demikian mandi. Jadi syarat wudu, syarat mandi asyaratun ada 10. Ya, tiap hari kita berwudu. Ya, punya hadas, berwudu, das kecil, das besar, mandi. Syaratnya ada 10. Al-awal pertama al-islamu, Islam. Ya, pertama itu Islam, syarat berwudu. Begitu juga syarat mandi. Fala yasihu min kafirin, maka tidak sah berwudu dari orang kafir. Kenapa? Li'annahu ibadatun badaniyatun bighairi daruratin wa laysa huwa min ahliha. Li'annahu karena bahwasanya itu muslim, bahwasanya berwudu itu ibadatun badaniyah, ibadah yang bangsa badan. Berwudu itu ibadah bangsa badan. Bighairi daruratin, ya, tanpa darurat. Wa laysa huwa min ahliha, dan tidaklah dia orang kafir min ahliya termasuk daripada ahli ibadat. Jadi orang kafir nggak sah
yang sahnya orang Islam wudu. Wasani kedua at-tamyiz, tamyiz. Ya, tamyiz itu dia bisa makan sendiri, minum sendiri, ya, istinja sendiri, itu tamyiz deh. Itu beda-beda usianya, ada bisa 6 tahun, ada yang 7 tahun, ya, tamyiz. Fala yasihu wudu ghairil mumayyizi katiplin wa majnunin lima dzukira. Maka tidak sah berwudu ya ghairil mumayyiz selain orang yang mumayyiz, tamyiz, seperti anak kecil, orang gila, lima dzukira bagaimana telah disebut. Enggak sah, belum tamyiz dia berwudu enggak sah. Ya. Gila enggak sah berwudu. Maka Nabi berperintahkan kepada kita sebagai orang tua, perintahkan anak kita sholat usia 7 tahun. Ya, usia 7 tahun diperintahkan. Dan di khitan itu ya di bawah usia 7 tahun kalau bisa tuh anak kita. Kenapa? Saat kita perintahkan untuk menjalankan sholat, ya dia sudah bersih daripada najis. Ya, jadi kehormatannya tidak ada yang mengendap di dalam kulubnya itu. Maka di bawah usia 7 tahun dikhitan. Usia 7 tahun kita perintahkan sholat. Bukan hanya perintahkan saja, ajarin wudu dulu. Jangan cuma sholat ikut. Nah, tenteng. Ajarin wudu wajib. Kita mengajarkannya, dia belum wajib. Bagi anak kecil belum wajib. Kita yang wajib orang tua untuk perintahkan anak kita sholat usia 7 tahun. Di samping itu tutup auratnya, ya berwudu dulu, kasih tahu. Kadang-kadang kita cuma nuntun doang, ayo sembahyang. Wudunya nggak diperhatikan. Karena syarat sahnya sholat berwudu. Maka nggak sah wudu yang belum tamyiz, nggak sah. Jadi anak yang sudah tamyiz harus sah dia berwudu. Ya. Syaratnya tamyiz. Usia 7 tahun sudah tamyiz tuh ya. Nah, kita perintahkan berwudu, kita perintahkan untuk sholat ya. Kalau anak kecil ya belum tamyiz, orang gila itu enggak sah. Wasalis ketiga an-naqa'u bi fathin nun bil maddi an-naqa'u wa madhihi naqa ya. Bi kasril qaf naqi ya. Bi kasril qaf wa mudhari'uhu ya yanqa bi madhiha an-nazafah. Bersih ya. Anil haidi wan nifas, dari haid dan nifas. Ya, bagi wanita suci itu bersih daripada haid dan nifas. Ketika haid haram bagi wanita menjalankan ibadah sholat. Ya. Jadi syaratnya wanita berwudu adalah suci daripada haid dan nifas. Warabi keempat an-naqa'u ama yamna'u usulal ma' ilal basyarah. Bersih dari sesuatu yang mencegah akan sampainya air ke kulit. Manaka duhnin jamidin wa syam'in wa aini hibrin wa hina'in bi khilafi asarihima. Seperti minyak yang beku, lilin, dan zat tinta dan zat pacar. Ya, lilin tuh ada di anggota wudu kita yang keras, yang membeku. Apalagi minyak yang mengeras, yang membeku. Zat tinta, zat pacar. Nah, itu mencegah sampainya air ke kulit. Hilangkan dulu tuh. Di dalam berwudu tidak ada yang mencegah sampainya air ke kulit. Ya, contohnya minyak yang membeku, apalagi lilin, ya, zat tinta, zat pacar. Bi khilafi atharima, lain bekas keduanya. Kalau bekas tinta, bekas pacar itu enggak, tapi zatnya ya. Itu yang dapat mencegah sampainya air kepada kulit, maka dihilangkan terlebih dahulu. Wa syaukatin law uzilat lam yatai mahluha. Dan duri, jikalau dihilangkan tuh duri, tidak merapat tuh tempatnya duri. Kena duri pada anggota di kaki misalkan. Ya, andaikan tuh dicabut tuh duri diangkat nggak rapat. Ya, nggak rapat tuh. Nah, itu tidak sampai tuh ya.
namanya mencegah sampainya air ke kulit. Ya. Wadamin wa gubarin, darah, debu, ala udwin, atas anggota, darah hilangkan, darah najis ya. Nah, kemudian debu, ala udwin, atas anggota, la irkin, tidak keringat, mutajamidin, yang mengeras, membeku, alaihi, di atas anggota, termasuk tuh ya. Duri jikalau dihilangkan dia tidak rapat kembali ke tempatnya. Darah, debu di atas anggota ya, atau tidak keringat yang mengeras, membeku. Wa wasakhin tahtal asfar, kotoran di bawah kuku-kuku. Tuh, ya, kotoran yang ada di bawah kuku kita bersihin dulu ketika kita wudu. Maka ya seminggu sekali, hari Kamis sore atau Jumat ya, potong kuku kita ya. Jangan sampai nanti ada kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku kita. Hilangkan dulu tuh. Waramasin fil ain, tai mata tuh, di mata. Walaysa minhu tabuun asura zawalu fayufa anhu, tidak termasuk kutu ya. Kalau kutu yang sulit dihilangkannya maka dimaaf daripadanya ya. Tai mata kita hilangin dulu, kuku-kukunya, bawah kuku kotoran-kotoran. Hilangkan tuh. Ketika kita berwudu jangan sampai terhalang air sampai ke kulit. Kalau kutu yang sulit hilangnya itu dimaaf ya. Kutu udah keras gitu tuh. Nah, itu yang sulit dihilangkan dimaaf. Wa kadza kasratu dumali ba'da khuruji ma fiha. Dan seperti demikian kulit bisul sesudah keluar ya satu di dalamnya. Wa insahulat izalatuha, meskipun mudah menghilangkan kulit bisul, bal aula minal ikh, bahkan lebih utama daripada keringat, li ana juzun minal badan, karena bahwasanya kulit bisul itu termasuk daripada badan ya. Nah itu dimaaf ya. Kasratul dumal artinya kulit bisul yang sudah keluarnya meskipun mudah dihilangkannya. Wal khamis, kelima, alla yakuna ala udwi ma yughayyirul ma, bahwa tidak ada pada anggota suatu yang merubah air, kaza'faran ya, kaza'faran wa sandal, seperti za'faran dan kayu cendana. Nah itu di anggota kita nggak merubah tuh air. Ketika kalau za'faran pakai air itu, kemudian di badan kita ada za'faran, nah itu udah berubah ya. Seperti za'faran, kayu cendana ya. Nah itu termasuk daripada yang merubah dia pada air. Jadi jangan ada pada anggota itu suatu yang merubah air. Wasadis keenam, al ilmu bi fardiyatihi, mengetahui dengan kefarduannya berwudu. Ayyakunu kullu minal wudu wal ghusli fardhan, bahwa ada tiap-tiap daripada wudu dan mandi itu fardu. Apa itu fardu? Wa huwa ma yuzabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yaitu apa yang diberikan pahala atas melakukannya dan disiksa atas meninggalkannya. Syarat berwudu tahu kefarduan wudu, tahu kefarduan mandi, tahu kefarduan wudu, harus tahu tuh. Apa yang namanya fardu itu? Ma yuzabu ala fa'lihi, diberikan ganjaran melakukannya, wa yu'aqabu ala tarki, ya, disiksa atas meninggalkannya. Li anal jahila bi fardiyatihi ghairu mutamakkinin minal jazmi, karena bahwasanya tidak tahu dengan kefarduannya berwudu, tidak menetapkan daripada kepastian bin niyati dengan niat. Fala tasihu mimman jahila fardiyatahu, maka tidak sah orang yang tidak tahu kefarduan berwudu. Jadi dia harus mengetahui kefarduan berwudu ya. Orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti dengan kefarduannya, yang tidak menetapkan daripada kepastian dengan niat, nggak sah daripada tidak tahu kefarduannya. Harus tahu tuh fardu daripada berwudu. Wasabi ketujuh, alla ya'taqidha fardhan min furudihi, bahwa tidak berkeyakinan fardu dari fardu-fardunya, ay furudu kulli minhuma, fardu-fardu masing-masing dari keduanya, berwudu dan mandi, sunat. Jangan berkeyakinan
beretikad fardu mandi ya daripada fardu berwudu itu sunnah, atau fardu mandi itu sunnah. Itu jangan berkeyakinan demikian. Sawa'un kan i'taqada an afalahu kullaha furudun. Baik beretikad bahwasanya perbuatannya semuanya itu fardu. Au i'taqada an nafi fardhan wa sunnatan, atau beretikad bahwasanya dalam berwudu fardu dan sunat. Wa illam yumayyiz ahaduhuma lil akhar, meskipun tidak membedakan ya satu dari keduanya itu dari yang lain. Jadi jangan beriktikad fardu daripada fardunya berwudu, fardunya mandi itu sunnah. Baik berkeyakinan perbuatannya semuanya itu fardu, atau berkeyakinan bahwasanya pada berwudu itu fardu dan sunnah. Wa hadza fi haqqil ami, ini pada hak orang awam. Ya, pada orang awam ya pokoknya wudu ada fardu ada sunnah gitu ya. Atau dia berkeyakinan fardu semuanya. Ya kalau bukan fardu semua berarti sunnah kan ya tinggi derajatnya. Tapi kalau dia sunnah semua berarti yang fardu ya enggak ke bawah. Jadi ini bagi orang awam dia berkeyakinan semuanya itu fardu. Atau dia berkeyakinan dalam berwudu ada fardu ada sunnah. Itu orang awam. Amal alim, adapun orang alim, wa huwa man ishtaghala bil fiqhi, yaitu orang yang menyibukkan dengan fikih, belajar fikih. Zamanan ya, masa fala budda fihi, tak mesti tidak padanya min tamyizi faraidi min sunanihi, daripada membedakan fardu-fardunya berwudu dan sunnah-sunnahnya wudu. Itu kalau orang yang alim, orang yang menyibukkan ya bisa belajar. Ya belajar tentang masalah fikih, itu tak mesti tidak, dia harus membedakan mana fardu, mana sunnah wudu. Ya, ada orang alim dalam berwudu ada fardu, ada sunnah. Nah, itu pada orang awam begitu. Tapi kalau orang alim, ya, dia harus bisa membedakan mana fardu wudu, mana sunnah wudu. Wasamin ke-8 al-ma'ut tahur, air yang suci. Tuh, ya. Air yang suci pada zatnya, ya. Suci mensucikan, ma'ul mutlak ya, air suci. Bizan nikul liminal mutawad wal muktasir, pada dugaan tiap-tiap dari orang yang berwudu dan orang yang mandi, menduga nih, ini air suci. Ya, menduga buat mandi orang yang mandi dan orang yang berwudu. Ya, kalau mutan najis ya enggak sah, musamal ya. Yang suci itu apa yang hasil sah adalah air yang suci. Kita syarat dalam berwudu ya airnya suci. Wa'tiqaduhu wa illam yakun tahuran inda ghairihi, dan i'tiqadnya meskipun tidak ada suci inda ghairihi ya di sisi selain dia. Ya meskipun tuh ya orang itu enggak suci air, tapi dia yakin tuh suci. Ya suci udah tuh air ya. Bagaimana gambarannya? Kama lawishtabahat tahur bil mutanajjis min ina'ain wa qafi hadima la bi'ainihi najasatun fadhanna kullu syakhsin taharata ainihi fatawadda'a fa taharatu kulli minhuma sahihah. Kama lawishtabaha, sebagaimana jikalau samar at-tahuru bil mutanajjis, suci dengan mutanajjis min ina'in daripada dua bejana. Ini ada dua bejana, dua ember. Dua ember. Samar nih, ada yang suci, ada yang terkena najis. Dari dua bejana, waqa'a fi ahadima, yang jatuh pada salah satu dua bejana, ya, misalkan dua ember nih salah satu, ada yang jatuh apa? Ya, la bi aini, dengan ainnya, najasatun najis. Enggak kelihatan, kecuali kelihatan tuh ainnya. Ya, kuning, kotoran, ini kagak. Tapi jatuh tuh najis. Dua, ada dua ember, jatuh salah satunya najis, bukan ainnya, ya bukan zatnya tuh, najis jatuh, tak kelihatan. Ya, fazonna, maka menyangka kullu sasin, tiap seseorang taharatainaihi, suci bejananya, fatawadha, lalu berwudu. Fataharatu kulli minhuma, maka suci masing-masing dari keduanya sahih sah. Walaupun dua-duanya tuh, ini bejana, ada dua, satu suci, satu mutanajis, kena najis. Karena jatuh tuh najis di salah satu bejana. Ya.
hanya bukan ainnya, bukan ainnya. Misalkan kucing habis ngapain nih? Habis najis terus minum air itu. Masuk minum air. Men nggak ngeliat ember yang mana nih? Ember yang mana, ada kuning, ada biru. Yang mana yang dijilat tuh? Diminum air yang itu. Kan jadi mutan najis tuh. Nah, dua-duanya datang. Keyakinannya nih yang biru nih, yang diminum sama kucing. Yang kucing itu habis makan najis lidahnya. Nah, berarti yang apa nih? Yang kuning misalkan. Yang biru dia pakai. Sebaliknya, satu lagi yang biru. Yang biru nih, yang apa nih? Yang mutan najis. Lalu dia berwudu dengan yang kuning. Kan masing-masing beda. Yang kuning dia buat wudu, si A, si B pakai yang biru. Bagaimana wudunya? Sah dua-duanya. Sah dua-duanya. Walaupun salah satunya ada yang air itu mutan najis. Ya, cuman samar. Ya, cuman di salah satu itu nggak boleh bermakmum karena berkeyakinan, wah ente yang pakai itu berarti yang nggak pakai itu air mutan najis. Yang kata si B itu yang mutan najis, kata si A yang itu, dia keyakinan yang dia pakai, ya sah, ya begitu. Jadi itu dalam fikih begitu, ada dua ember jatuhan najis, cuman bukan zatnya nggak kelihatan kan. Nah, berwudu yang mana nih? Yang mana? Dia berkeyakinan, oh yang biru yang kena najis, mutan najis yang jatuh, dia pakai yang kuning. Yang satu lagi yang kuning, ya dia pakai yang biru, kan sama-sama dia pakai. Nah itu sah, masing-masing wudunya sah. Fala yasihul wudu wal ghuslu bimusta'malin wa mutaghayyirin taghayyuran katsiran. Maka tidak sah berwudu dan mandi dengan air mustakmal, ya. Wa mutaghayyiru dan perubahan air berubah yang banyak, nggak sah pakai air mustakmal, ya. Nah, digunakan dalam yang mandi. Tapi kalau kita mandi sunat itu nggak mustakmal, ya, yang fardu, ya. Nah, kalau kita mandi sunat Jumat kan sunat tuh, nah itu nggak mustakmal. Tapi kalau mandinya atau mandi hadas besar, nah itu airnya bekasnya itu namanya mustakmal, ya. Nggak sah wudu dengan air mustakmal. Nggak sah mandi dengan air mustakmal yang sudah digunakan. Juga air yang perubahan yang banyak. Watasi ke-9, duhulul waktu, masuk waktu. Ya, masuk waktu. Ketika kita berwudu harus masuk waktu. Aibi taharati daimil hadasi kamustahadatin, yakni dalam bersuci orang yang terus-menerus berhadas seperti mustahadah, wanita yang punya istihadah, darah penyakit. Nah, itu bagi mereka yang terus-menerus hadas, maka syaratnya di dalam berwudu masuk waktu. Ya, masuk waktu dalam bersuci. Harus masuk waktu dulu, masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktunya nggak sah. Contoh, nah sekarang dia berwudu, isya belum masuk, isya belum, nggak sah wudunya. Bagi orang yang istihadah itu ya 2 minggu masih terus di atas 2 minggu masih keluar darah wanita, ya lewat dari 2 minggu masih keluar darah, lewat itu namanya darah istihadah, darah penyakit, bukan darah haid lagi. Kalau darah haid itu keluar dalam keadaan sehat, ya ghalibnya berapa? 6-7 hari, ada yang 10 hari, ya. Nah, 14 hari lewat. Nah itu bukan istihadah, bukan darah haid lagi, namanya darah istihadah. Bagaimana? Sholat wajib udah, tetap wajib menjalankan sholat. Bagaimana kehormatan keluar darah terus? Ya makanya masuk waktu baru berwudu. Sebelum masuk waktu pakai datu, ya pembalut, ya segera dia berwudu, setelah wudu dia sholat, betul. Begitu. Jangan, gimana mau sholat ini karena najis saya nggak sholat ntar. Ya, nggak sholat, lain haid. Kalau haid haram melakukan sholat. Tapi udah lewat 15 hari, ya 15 hari dia mengeluarkan darah itu wanita, itu bukan lagi namanya darah haid, tapi darah istihadah, darah penyakit. Ya, sholat wajib, puasa wajib. Nah syaratnya mereka itu yang punya istihadah
wudunya masuk waktu. Masuk waktu. Falau tatahhara qabla duhulihi, jikalau dia bersuci sebelum masuknya waktu, lam tasiyah, maka enggak sah. Belum masuk waktu dia berwudu, wudunya enggak sah. Enggak sah wudunya kalau belum masuk waktu. Li'annaha taharatu darurah, karena bahwasanya orang istihad itu taharanya darurat. Wala darurata qabla waktu, tidak darurat sebelum masuk waktu. Udah masuk waktu baru darurat. Kalau belum masuk waktu belum darurat. Jadi masuknya waktu baru dia sah berwudu. Kalau dia berwudu belum masuk waktu enggak sah. Itu bagi mustahadah, orang yang punya darah penyakit, wanita istihadah. Tapi kalau nggak punya istihadah ya sah. Wudu kapan aja sebelum waktu, ya sehari. Dia nggak batal-batal. Nggak batal-batal wudunya. Sekarang dia berwudu terus sampai isya, sampai subuh. Apa-apa. Tapi kalau orang yang mustahadah, itu harus masuk waktu terlebih dahulu baru dia berwudu. Belum masuk waktu nggak sah wudunya. Wal asir ke-10 al-mualat, berturut-turut. Ay bainal a'dha, di antara anggota-anggota. Wal mualat, berturut-turut. Baina ajza'il wudu, di antara juzuk wudu al-wahid, yang satu. Lidaimil hadas, bagi orang yang tersusan berhadas. Beda orang yang nggak sehat dengan yang sehat. Bagi yang sakit nih, istihadah itu syaratnya mualat, berturut-turut antara anggota-anggota, dan berturut antara juzuk wudu yang satu. Wahazal kait, ini kait rajiun kembali di hatainil mas'alatain, bagi dua masalah, kama alimta, sebagai kau tahui. Jadi kalau orang yang nggak punya istihadah, nggak punya darah penyakit, bagi wanita ya nggak wajib berturut-turut, nggak menjadi syarat. Tapi kalau mereka yang istihadah, itu diantara syaratnya masuk waktu dulu, dan berturut-turut di antara anggota-anggota. Berturut-turut yang juzuk wudu yang satu, bagi mereka yang tersusan berhadas. Seperti kencing terus saja kehormatannya, kuat terus tuh. Itu wudunya pun begitu, harus masuk waktu dulu. Begitu masuk waktu, siapin deh tuh, bungsel deh tuh, tutup kehormatannya, dia wudu segera sholat. Wudu segera sholat. Itu bagaimana? Walaupun itu keluar kehormatannya, netes terus, itu sah. Tapi kalau yang baru, contoh dia habis berwudu, kan memang air seninya keluar terus tuh, klepnya udah dol nih, keluar terus. Habis berwudu dia kentut, batal nggak? Batal nggak? Nah, itu yang air kencing yang netes terus, batal nggak? Kan keluar kencing terus tuh. Keluar kencing. Nah itu sih memang penyakit. Yang baru kalau kentut dia batal. Contoh misalkan dia lagi sholat nih, kan? Bagi orang yang terus berhadas di sholat, kan kehormatannya terus saja keluar. Atau wanita keluar darah aja kan, dia tutup tuh dengan pembalut atau pakai dibuksol itu, misalkan kehormatannya laki. Begitu mau salam, belum salam kentut, batal nggak? Batal. Ambil lagi, wudu lagi. Walaupun apa itu keluar darah terus, kan? Atau keluar air kencingnya terus. Itu penyakit kali itu sih darurat. Itu darurat. Yang baru kentut kan beda. Tuh, jangan wah ini aja keluar air kencing gak apa-apa, masa kentut batal. Itu darurat. Itu darurat, itu penyakit. Lain lagi kalau memang dia ambil wudu keluar terus tuh. Setelah masuk waktu dia berwudu tetap keluar, dia punya air kencingnya terus tuh, Nah, kemudian wanita keluar darah terus, itu darurat, itu nggak batal wudunya. Tapi kalau setelah wudu dia 2 rakaat, kemudian dia buang angin kentut, nah batal nggak? Batal, ambil lagi wudu lagi. Jangan berpikiran, wah ini aja keluar darah terus nggak batal, kentut doang. Nah, beda, karena itu darurat penyakit. Faslun fi bayanil ahdas, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.